Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, selamat datang di kelas IPS bersama Pak Karyono. Pada kesempatan kali ini, untuk pertemuan yang pertama akan saya sampaikan materi di kelas 9 semester 1 dan bagaimana penilaian yang akan kita lakukan, bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Silahkan disimak dengan baik-baik sehingga untuk jadi pedoman selama kamu berada di kelas IPS dalam semester 1 ini. Selamat datang di kelas IPS. Saya sampaikan materi IPS kelas 9 semester 1. Materinya cukup singkat, hanya 2 bab saja. Yang pertama, kita akan belajar tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Pada bab 1 dibagi menjadi 4 tema. Yang pertama, kalian harus mempelajari letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Nanti tidak dipelajari semua karena sangat banyak, kita ambil beberapa contoh saja dari masing-masing benua sebagai bahan perbandingan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Kemudian memasuki bab yang kedua, kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ada 2 tema besar. Yang pertama, apakah itu perubahan sosial budaya? Apa maknanya, kemudian menyangkut bidang apa saja, apakah ada perbedaan antara perubahan sosial dengan perubahan budaya. Dan yang kedua, tema kedua adalah tentang globalisasi. Kita akan belajar tentang apa itu globalisasi, apa penyebabnya, kemudian meliputi bidang apa saja yang terkena atau yang sedang mengalami proses globalisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menghadapi arus globalisasi yang sedang melanda dunia. Bagaimana kita harus bersikap, apa yang harus kita persiapkan sehingga kita tidak tertinggal dan tidak larut hanya mengikuti globalisasi tapi tidak terlibat di dalamnya. Untuk penilaiannya, KKM-nya 70, kemudian penilaian akan diambil 3 aspek. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Tiga-tiganya penting dan tidak boleh satu aspek pun kamu tinggalkan. Karena tiga-tiganya akan menjadi penentu nilai kamu di rapot. Yang perlu saya jelaskan, misalnya yang pengetahuan itu nanti diambil dari nilai tugas, dari penilaian harian, dari tengah semester, dari penilaian akhir semester. Tiga-tiganya penting dan harus kamu ikuti. Begitu juga yang aspek keterampilan nanti akan diberi tugas. Kalau PJJ terus berlangsung, nanti tugasnya lewat online. Tapi kalau nanti ada perubahan, ada tugas yang akan diberikan untuk penilaian keterampilan secara offline. Bagaimana kita akan belajar di kelas IPS? Yang jelas, kamu harus mengikuti pembelajaran sesuai jadwal. Untuk IPS sudah dijadwal setiap hari Selasa dan hari Jumat. Persiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa, setiap kamu mengikuti pembelajaran, presensi harus, karena akan menjadi pertimbangan untuk pemberian nilai sikap.
Begitu juga untuk tugas ya, penilaian nanti kita laksanakan secara offline dan kamu harus mengikuti ya, mengerjakan sesuai dengan jadwal sehingga tidak tertinggal. Nah, untuk bisa mengikuti pembelajaran yang jelas kamu harus berusaha mencari atau meminjam buku paket. Yang kedua, HP disiapkan, kuota internet disiapkan, dan bagi yang tidak memiliki fasilitas itu silahkan datang ke sekolah, ya, masuk ke lab komputer untuk mengikuti pembelajaran dari lab komputer. Demikian sebagai awalan sebelum kita masuk pada materi pembelajaran IPS, sehingga kamu punya gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran IPS dalam semester 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.